Assalamualaikum, nama saya Karisma Syafitri, NPM 180 320 132, dan partner saya Rizky Cahaya Melania 180 320 025. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modul 1 yaitu Arena. Nah, apa sih Arena itu? Arena adalah sebuah program penyusun model dan juga merupakan simulator. Arena merupakan kombinasi pemakaian yang memiliki high level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi ciri General Purpose Simulation Language. Orientasi Arena adalah memodelkan sistem dengan proses orientation dan memberikan informasi mengenai kejadian dalam sistem secara event orientation. Arena sendiri juga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam menggunakan terutama dalam pemodelan sistem dan analisa hasil simulasi dengan interface-nya yang sangat interaktif. Yang kedua, fleksibilitas yang sangat besar dalam membangun model yang sesuai dengan sistem sesungguhnya dengan menggunakan modul dan blok yang beragam. Yang ketiga, kemudahan dalam memodelkan dan mensimulasikan sistem manufaktur seperti material handling, inventory, quality control, dan bottleneck analysis, maupun industri jasa seperti perbankan, rumah sakit, dan order fulfillment. Ini adalah tampilan depan pada software Arena. Yang pertama ada menu bar. Menu bar yaitu menu umum dan menu spesifik dari Arena. Yang kedua, project bar. Project bar adalah untuk menentukan modul yang digunakan dan untuk membuat program. Yang ketiga ada toolbar. Toolbar ini merupakan daftar perintah yang sering digunakan dalam pembuatan model yang berupa simbol-simbol. Yang keempat ada flowchart view, yaitu tempat untuk membuat model. Dan yang kelima ada spreadsheet view, yaitu mengedit data dari modul-modul yang digunakan. Berikutnya ada activity cycle diagram, atau biasa disebut dengan ACD. Ini merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Selanjutnya adalah Arena Basic. Arena Basic ini merupakan salah satu modul yang terdapat di dalam software Arena. Sesuai dengan namanya, modul-modul yang terdapat pada Arena Basic bisa dijadikan dasar untuk membuat simulasi proses dari sistem nyata yang ada. Berikut ini akan dijelaskan mengenai modul pada Arena Basic. Nah, di sini ada 8 modul atau biasa disebut dengan Basic Process Panel. Yang pertama ada Create modul, yang kedua ada Discuss modul, yang ketiga ada Process modul, yang keempat ada Decide modul, yang kelima ada Assign modul, yang keenam ada Page modul, yang ketujuh ada Spread modul, yang ke-8 ada Record modul. Dan untuk fungsinya, setiap modul memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, dapat dilihat pada gambar yang sudah ditayangkan. Selanjutnya, terdapat 5 modul di dalam Basic Process Panel. Yang pertama yaitu Entity modul, yang kedua Queue modul, yang ketiga Resource modul, yang keempat Variable modul, dan yang kelima Schedule modul. Selanjutnya adalah Arena Advanced. Dalam software Arena Advanced terdapat modul yang lebih banyak dan bervariasi dalam penggunaannya untuk memodelkan suatu sistem. Berikut ini macam-macamnya. Yang pertama ada Advanced Process Panel, yang kedua ada General Flowchart modul, yang ketiga ada Data modul, yang keempat ada Conveyor Flowchart Modules, dan yang kelima ada Advanced Transfer Process, yang keenam General Flowchart modul, dan yang terakhir ada Transporter Flowchart modul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rizky Cahaya Melania, untuk menjalankan software Arena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan langkah-langkah penyelesaian studi kasus menggunakan software Arena. Studi kasus saya kali ini yaitu sistem antrian, jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat udara yang dialokasikan untuk pergerakan pesawat pada Bandara Adi Sucipto yang terdapat pada ketersediaan apron dan parking stand. Dan ini adalah
berkas kedatangan dan keberangkatan pesawat udara yang akan menjadi studi kasus kali ini. Dan selanjutnya, saya di sini akan memberikan langkah-langkah penyelesaian studi kasus yang menggunakan software Arena. Yang pertama harus dilakukan adalah ke menu desktop. Untuk selanjutnya, buat folder baru dan beri nama sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Setelah folder baru selesai dibuat, kemudian buka Notepad. Notepad tersebut digunakan untuk mengisikan data aktivitas dari studi kasus yang akan kalian selesaikan. Langkah selanjutnya yaitu isikan per aktivitas ke Notepad yang telah kita buka. Berikut ini adalah contoh dari pengisian Notepad. Pengisian Notepad diisi per aktivitas. Setelah pengisian, lalu save Notepad ke desktop dan ke folder yang telah kita buat tadi. Setelah pengesavean selesai, lalu lanjutkan kepada aktivitas yang selanjutnya. Dalam penamaan Notepad, beri nama Notepad sesuai dengan urutan data aktivitas dari studi kasus yang akan kalian selesaikan. Setelah pengisian Notepad selesai, lalu buka aplikasi Arena. Langkah selanjutnya yaitu pilih basic proses pada project bar, kemudian klik create, lalu dilanjutkan oleh assignment, kemudian pilih proses pada basic proses sebanyak data aktivitas pada studi kasus yang akan kalian selesaikan. Setelah itu, pilih advance proses dan pilih rute juga stasiun. Tahap selanjutnya yaitu penentuan proses. Setelah penentuan proses, yaitu tentukan asinnya. Setelah itu, pilih record dan juga yang terakhir sebagai penutup adalah dispose. Setelah selesai, lalu tahap selanjutnya yaitu klik create. Ganti nama pada create menjadi penumpang datang. Kemudian ganti units menjadi menit. Tahap selanjutnya yaitu klik assignment, lalu ubah tipe pada assignment menjadi atribut dan atribut name menjadi pesawat. Dan pada new value itu diisi 1. Kemudian pilih add lagi, lalu pada tipe itu diganti entity picture dan pada entity picture itu diganti dengan picture airplane. Setelah itu klik OK. Tahap selanjutnya, sebelum klik proses yang pertama, klik tool lalu pilih input analyzer. Pada input analyzer pilih file, lalu new, terus klik file lagi, lalu pilih data file, lalu pilih use exciting, kemudian pilih desktop, lalu inputkan nomor 1 dan klik fit, lalu fit all, kemudian copy pada expression, kemudian kembali untuk mengisi proses 1. Proses 1 untuk namanya diganti sesuai dengan aktivitas studi kasus yaitu penumpang naik. Kemudian dalam kolom delay type diganti dengan expression, lalu dalam kolom unit diganti dengan minute. Kolom expression yang telah di-copy lalu dipastikan. Untuk proses yang kedua hingga ketiga sama seperti proses yang pertama dan hanya mengganti nama pada proses yang disesuaikan dalam studi kasus, juga menyesuaikan untuk expression yang telah di fit all dalam input analyzer.
Selanjutnya, masuk ke dalam rute. Dalam nama rute 1 menjadi menuju antrian 1. Kemudian dalam kolom unit diganti dengan menit dan road time diganti dengan 1. Lalu klik OK. Kemudian masuk dalam stasiun. Dalam stasiun namanya diganti dengan antrian 1. Kemudian klik OK. Dalam proses untuk selanjutnya, yaitu proses 4 sampai dengan proses 7, sama langkah-langkah pengerjaannya sama proses 1 sampai dengan proses 3, dan hanya yang berbeda itu dalam nama. Pada proses yang disesuaikan dalam studi kasus juga menyesuaikan untuk expression yang telah di fit all dalam input analyzer. Setelah proses, lalu masuk kepada assignment. Pada assignment yang kedua ini, intinya sama assignment yang pertama, dan yang membedakan hanya terletak pada namanya saja. Untuk yang selanjutnya, yaitu masuk pada record. Pada record ini, itu mengubah counter name menjadi waktu total 1, lalu klik OK. Kemudian yang terakhir adalah dispose. Pada dispose ini, ubah nama dispose menjadi bandara 1. Untuk selanjutnya atau tahap paling terakhir yaitu pengujian suatu model. Jadi nanti tahap pengujian model dikatakan berhasil apabila tidak ada warning pada model tersebut. Tahap pengujian data adalah sebagai berikut, seperti yang saya contohkan pada studi kasus saya kali ini. Suatu model dikatakan berhasil apabila suatu model tidak ada error atau warning pada software Arena. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.